Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hadaha dari Prodi Teknik Mesin NK, Fakultas Teknik dengan NIM 24338044. Pada pembahasan kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang mata kuliah material teknik yang diampu oleh Bapak dosen Pak Andril Arafat, ST MN PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah material teknik. Yaitu saya akan membawakan pembahasan yaitu pengujian bahan menggunakan dua metode, yaitu metode destruktif dan non-destruktif. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam industri manufaktur, konstruksi, dan teknik material, pengujian bahan merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan kualitas, kekuatan, dan keamanan material yang digunakan. Proses pengujian ini dilakukan untuk menilai kemampuan suatu material dalam memenuhi spesifikasi dan persyaratan teknis yang dibutuhkan dalam proyek. Untuk penjelasannya, destruktif ini merupakan pengujian bahan tanpa melibatkan kerusakan atau catatan pada destruktif ini melibatkan perusakan atau perubahan permanen pada material yang akan diuji. Metode ini juga bertujuan untuk mengevaluasi batas kekuatan material seperti ketahanan terhadap tekanan, tarikan, ataupun gesekan. Contoh penerapan DT yaitu uji tarik, uji tekan, dan lain-lain. Dan begitu juga sebaliknya, untuk pengujian non-destructive testing merupakan metode pengujian yang tidak merusak material, sehingga material tetap dapat digunakan untuk pengujian setelahnya. NDT sangat penting untuk mendeteksi cacat internal maupun eksternal material tanpa mempengaruhi integritasnya. Lanjut, untuk teknik pengujian destruktif mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti untuk pengujian destruktif, yaitu kekurangannya material yang telah diuji tidak dapat digunakan kembali. Kelebihannya yaitu dapat memberikan hasil yang lebih detail daripada NDT. Begitu pula NDT mempunyai keunggulan efisiensi dalam memeriksa komponen yang telah dirakit atau struktur yang tidak dapat dibongkar. Pemilihan kedua metode ini yang tepat antara DT dan DT bergantung pada pengujian, jenis material, serta kondisi operasional. Dengan memahami karakteristik masing-masing metode, para insinyur dan teknisi dapat memastikan bahwa material yang digunakan memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kelayakan yang diharapkan. Lanjut kepada metode yang pertama, yaitu teknik pengujian destruktif, yaitu terbagi beberapa cara atau beberapa metode, yaitu tensile testing, impact testing, dan harness testing. Untuk tensile testing yaitu menguji kekuatan tarik dan keuletan material dengan menarik sampel hingga putus. Untuk alat yang digunakan dalam tensile testing yaitu Universal Testing Machine (UTM),
Alat ini digunakan untuk mengukur kekuatan tarik maksimum, koletan, dan deformasi material. Kemudian ada harness testing. Harness testing itu menguji kekerasan permukaan material dengan menekan indentor ke dalam sampel. Untuk alat yang digunakan dalam harness test itu yaitu Brinell harness tester, Vickers harness tester, dan Rockwell harness tester. Alat ini digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan material dengan menekan indentor berbentuk bola, kerucut atau pirimanda pada permukaan material. Kemudian ada impact testing, yaitu menguji ketahanan material terhadap beban tiba-tiba dengan menjatuhkan beban ke atas sampel. Untuk impact testing yaitu menggunakan alat Carpi impact tester atau Izod impact tester. Alat ini digunakan untuk menguji ketahanan material terhadap beban mendadak. Sampel berbentuk batang kecil diberi takik atau notch dan dihantam oleh pendulum dengan energi tertentu. Kemudian kita lanjut kepada teknik pengujian non-destruktif. Itu terbagi juga beberapa pengujian. Yang pertama yaitu pengujian ultrasonik. Ultrasonik ini menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi cacat di dalam material. Alat yang digunakan yaitu flow detector dan Copeland. Caranya yaitu menemukan cara cat seperti retakan, topografis, dan inklusi di dalam material. Prinsipnya itu menggunakan suara untuk mendeteksi cacat di dalam material. Lanjut yaitu ada metode yaitu radiographic testing atau RT. Alat yang digunakan yaitu sumber radiasi, sinar X atau sinar gamma, kemudian film radiografi atau detektor digital. Prinsipnya itu menggunakan sinar X atau gamma untuk menembus material dan mengungkap cacat internal. Caranya yaitu menemukan cara seperti retakan, pori-pori, dan inklus dalam material. Lanjut kepada cara yang ketiga atau metode yang ketiga dari NDT yaitu magnetic particle testing. Alat yang digunakan yaitu elektromagnet atau Yoke magnet, kemudian ada partikel magnetik, kemudian ada lampu UV. MPT menggunakan medan magnet untuk mendeteksi retakan atau cacat pada permukaan dekat permukaan material ferromagnetik. Kemudian yang keempat yaitu ada liquid penetran testing. Alat yang digunakan yaitu cairan penetran, cleaner, developer, dan lampu UV. LPT ini mendeteksi cacat permukaan seperti retakan kecil sehingga dapat lebih efisiensi untuk mencari retak-retakan yang halus. Itu dengan memanfaatkan cairan penetran. Setelah cairan mengisi cacat, cairan tersebut ditarik keluar menggunakan developer sehingga cacat tampak lebih jelas. Kemudian kita masuk kepada poin penting dan kesimpulan. Berikut poin pentingnya yaitu ada beberapa prosedur pengujian yang perlu diperhatikan dalam menerapkan
metode DT dan NDT. Yaitu pertama persiapan sampel, kemudian ada pengujian beban atau pengujian material menggunakan metode-metode yang telah disebutkan tadi. Kemudian ada pencatatan hasil, dan kemudian ada evaluasi dan analisis. Kemudian untuk DT itu ada pemusnahan sampel, dan NDT tidak ada pemusnahan sampel. Kemudian ada poin penting selanjutnya, yaitu berapa penting sih pengujian bahan ini. Yang pertama yaitu di bidang konstruksi, yaitu pengujian bahan ini berfungsi untuk menguji kekuatan beton, baja untuk memastikan keamanan struktur bangunan. Kemudian di sektor transportasi, yaitu mendeteksi keretakan pada komponen-komponen yang akan dirakit. Kemudian ada dari sektor energi, yaitu inspeksi pipa minyak dan gas untuk mendeteksi korosi atau retak. Kemudian di sektor manufaktur, pengendalian kualitas produk seperti roda gigi dan mesin dengan uji kekuatan. Lanjut kita kepada kesimpulan, yaitu pengujian bahan adalah proses esensial untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keandalan material atau produk dalam berbagai industri seperti konstruksi, transportasi, manufaktur, dan energi. Pengujian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu destruktif dan non-destruktif. Untuk destruktif yaitu dia mengukur sifat mekanis seperti kekuatan tarik, kekerasan, atau daya tahan terhadap benturan. Untuk non-destruktif yaitu menguji material tanpa merusaknya sehingga ideal untuk inspeksi kualitas komponen yang sedang digunakan. Kedua metode ini saling melengkapi, dengan DT memberikan informasi yang mendalam tentang sifat material hingga kegagalan, sedangkan NDT memastikan integritas dan kualitas tanpa kerusakan. Ya, kemudian kita masuk ke manfaat pengujian bahan, yaitu memastikan produk memenuhi standar dan spesifikasi teknis, kemudian meningkatkan keselamatan pengguna dan keandalan produk. Dengan kita menerapkan metode pengujian yang tepat, kualitas material dapat kita jamin, mendukung keberhasilan proyek dan kelancaran operasional industri secara keseluruhan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah tutur kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya Muhammad Yusuf Hadaha, pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.